kehadiran Yen Tuhan yang Maha Besar, bahwasanya pada hari ini kita telah dipersatukan di dalam melaksanakan kebaktian suci Hilitang Teta Kebajikan Dunia Waktu Tasikmalaya. Dan istimewa pada hari ini di dalam kebaktian kami juga kedatangan pengantin baru, Terjun Bapak Umum dan Ibu Agnes. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, sukses selalu menyertai tahun Sanjana. Sebelumnya, mari kita satukan hati kita di dalam penyambutan kebaktian suci ini dan terima salam seiman hanya yang berkebajikan yang selalu berkenan. Baik itu Sanjana. Bajin yang terkasih, pada kesempatan yang suci ini kami ingin menyampaikan satu tema, cita-cita sederhana yang mulia Nabi besar Ajeng Cisangkungzi. Ketika seorang muridnya menanyakan apa cita-citanya Nabi, di sini yang mulia Nabi besar Ajeng Cisangkungzi menjawab, aku ingin selalu membahagiakan orang-orang yang sudah lanjut usianya, selalu bersikap dapat dipercaya kepada kawan dan sahabat, serta mengasuh para muda dengan kasih sayang. Kalau kita simak cita-cita Nabi tersebut, kelihatannya sangatlah biasa dan sederhana. Namun kalau kita mau mengkajinya lebih mendalam, sungguh tidak mudah mewujudkannya. Lebih jauh lagi, jika semua orang mampu mewujudkan, maka segala persoalan di dunia ini akan dapat diselesaikan secara baik dan akan tercipta sebuah kehidupan yang harmonis. Menyimak cita-cita di atas, terlihat jelas bahwa yang mulia Nabi besar Ajeng Cisangkungzi sama sekali tidak mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada satu kata pun dari cita-cita di atas yang ditunjukkan untuk dirinya ataupun untuk kelompok golongan. Semuanya diabdikan untuk kemanusiaan dan terwujudkan sesuatu kehidupan yang harmonis yang berlandaskan cinta kasih. Ini membuktikan bahwa Kungzi telah lepas dari egonya dan telah bersikap sebagaimana layaknya seorang pelucu yang tidak pernah mementingkan diri ataupun kelompoknya sendiri. Cita-cita sederhana itu di samping menukik tajam ke inti permasalahan kehidupan, juga dilandasi pemikiran yang sangat jernih dan tidak berlandaskan angan-angan kosong. Tojin sekalian yang terkasih, di dalam salah satu sabda yang mulia Nabi besar Ajeng Cisangkungzi mengingatkan agar pada saat usia lanjut orang perlu hati-hati terhadap ketamakan. Hal ini sangat wajar karena manusia selalu merasa khawatir bahwa di hari tuanya tidak ada yang merawat. Ini tentu akan menimbulkan perasaan tidak aman. Maka tidak mengherankan bila di masa itu banyak yang merasa aman jika menimbun harta sebanyak-banyaknya. Mereka berpikir logis bahwa jika mereka mempunyai harta yang cukup banyak, maka masa tuanya pun akan lebih terjamin.
mereka tidak sempat berpikir lebih panjang bahwa keamanan ataupun kedamaian hidup bukan semata-mata bisa diperoleh dengan bertumbuhnya harta benda belaka, apalagi jika diperolehnya dengan cara yang tidak benar. Di samping rasa khawatir terhadap dirinya sendiri, seseorang yang sudah lanjut tentunya akan khawatir pula bila sanak keluarganya yang akan ditinggalkan. Kecil yang terkasih, atas dasar kenyataan hidup yang digambarkan di atas, maka Nabi Musa secara bijak telah mengingatkan satu hal yang sangat mendasar dan manusiawi: janganlah tamak. Faktor khawatir terhadap nasib diri sendiri dan keluarga di masa depan telah mendorong banyak orang tua menjadi tamak di masa tuanya. Dalam skala yang lebih besar, fenomena ini juga menimpa lingkungan masyarakat yang lebih luas, bahkan sampai pada level pemerintahan. Tocin yang terkasih, lebih jauh di sini yang mulia Nabi besar Taceng Tiseng Kungzi memberikan nasihat bijak untuk tidak menghalalkan segala cara dalam upaya meraih kekayaan ataupun kemuliaan. Yang jauh lebih penting dari itu adalah proses bagaimana kekayaan dan kemuliaan kita raih. Dan bagi Kungzi sendiri, miskin bukanlah suatu aib yang harus dihindari dengan cara apapun. Masih jauh lebih baik miskin namun jujur ketimbang kaya dengan menghalalkan segala cara yang kurang bijak. Kocin yang terkasih, di sini Nabi pun jauh menekankan pentingnya kita semua untuk tidak mendewakan harta. Bagi Kungzi sendiri, harta hanyalah salah satu alat saja. Untuk apa Kocin? Untuk mengembangkan cinta kasih. Bila yang terjadi sebaliknya, harta dianggap segala-galanya, apalagi bila dilakukan oleh seorang pemimpin yang mempunyai kekuasaan, maka ia hanya akan meneladani rakyatnya menjadi manusia yang kurang bijak ataupun gila. Kocin yang terkasih, bila ini terjadi, maka kerubutan akan silih berganti dan akhirnya bisa menimbulkan perpecahan. Harta ataupun kekuasaan adalah salah satu penggoda hati. Penggoda hati. Karena dengan harta ataupun kekuasaan, segala nikmat dunia yang lain akan bisa diraih. Di sisi lain, orang tua ataupun pemimpin biasanya orang yang dijadikan panutan ataupun teladan. Bila teladannya baik, maka hasilnya pun akan baik pula. Namun bila sang teladan bertindak sebaliknya, maka akan timbul pula hal sebaliknya. Dan kita pun harus bisa menghindari perselisihan dikala kita dewasa. Pada ayat yang sama di sini Nabi pun menasehati kepada orang dewasa untuk menghindarkan diri dari perselisihan.
Nasihat ini didasarkan kenyataan bahwa pada dasarnya manusia jika sedang jaya ataupun merasa kuat, timbul rasa sombong dan ego dirinya. Bila ego itu kemudian bertabrakan dengan ego orang lain yang juga merasa dirinya sedang jaya, maka perselisihan sulit untuk dihindari, yang akhirnya bisa mengakibatkan salah paham dan kerugian antar sahabat. Bila hal di atas terjadi, maka salah satu pilar hubungan kemanusiaan akan runtuh. Apalagi bila terjadi dalam skala yang lebih besar, misal antar kelompok ataupun antar golongan dan sebagainya. Memahami hal di atas, Nabi pun menekankan pentingnya empati kepada sesama dan bersikap toleran satu dengan yang lain. Janganlah melakukan sesuatu kepada orang lain jika diri sendiri juga tidak mau. Agar hal tersebut bisa terlaksana dengan baik, maka Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya selalu mengutamakan pembinaan diri. Coaching yang terkasih, hidup berempati dan tepat sarira memang tidaklah mudah untuk kita dilakukan. Hanya orang-orang yang telah mencapai tingkat kedewasaan, moralitas dan spiritualitas tertentu saja yang bisa melakukannya. Namun sesungguhnya jika kita mau berupaya dengan sungguh-sungguh, meski sulit namun tetap bisa dicapai oleh mereka yang mau bersungguh-sungguh serta teguh berupaya dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Pengertian berupa dengan kemampuan sendiri bukanlah berarti menisbihkan orang lain. Kunci mengajarkan kepada kita untuk selalu belajar dari mereka yang bijaksana. Sementara kepada mereka yang tidak baik, kita harus menyingkirinya. Lebih lanjut, kunci juga mengingatkan bahwa proses belajar itu ada tahapan-tahapannya. Karena di tempat yang rendah selalu menuju tinggi. Tak jarang sebuah perselisihan terjadi karena kita terlalu jauh ikut campur apa yang menjadi urusan orang lain, meski sebenarnya tidak ada niat buruk dari kita, malah mungkin bermaksud membantu. Namun kita harus bijak bersikap wajar, tidak sombong dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Dan kita pun harus selalu hati-hati di dalam asmara. Kepada orang muda, Nabi pun selalu menasihatinya untuk berhati-hati di dalam masalah asmara. Cukup banyak kisah asmara yang berakhir tragis. Karena pada saat orang sedang dimabuk asmara, segala nasihat bijak dari keluarga terdekat tidak jarang seperti menyiramkan minyak di dalam api yang membara. Bila orang muda sudah dilandasi asmara, maka mereka seakan dibutakan panca inderanya, sehingga yang terlihat hanyalah kemungkinan baiknya saja.
Di samping itu, Nabi selalu menekankan sikap bakti dan rendah hati dan mengutamakan belajar dari para bijaksana maupun dari kitab-kitab yang kuno agar kita bisa menjadi insan yang selalu dapat dipercaya dan berperi cinta kasih. Selain itu, Nabi pun menekankan pentingnya setiap orang muda untuk bisa menjaga nama baik dan meneruskan pekerjaan mulia orang tua. Bagi yang terkasih, cita-cita sederhana yang mulia Nabi Agung Bungsu. Karena apa? Kalau manusia meski mempunyai watak sejati yang pada dasarnya baik, tetapi mudah goyah dan gampang berpaling. Untuk itulah perlu tuntunan para bijaksana agar selalu hidup di dalam jalan suci Tuhan, selalu ingat kembali ke watak sejatinya yang sesungguhnya baik dan bersih, karena memang berasal dari Tuhan itu sendiri. Di antara berbagai kelemahan yang dipunyai manusia, di sini yang mulia telah mengkategorikan 3 yang besar, yaitu kelemahan terhadap harta dan ketamakan, ego diri dan persaingan, serta asmara. Menyadari ketiga kelemahan utama manusia, maka Nabi Bungsu benar-benar ingin berbuat sesuatu yang nyata agar ketika kelemahan tersebut dapat kita hindari. Bagaimana berupaya mewujudkannya, kepada para muda, karena disadarinya lemah dalam masalah asmara, maka Bungsu ingin mengasuhnya dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang yang tulus, maka sejak dini kaum muda akan dapat membedakan kasih sayang yang tulus dan tidak secara jernih dengan kasih sayang. Akan terjalin pula sebuah saling pengertian dan hubungan batin yang tanpa wasangka dengan kasih sayang, yang berarti penuh dengan kelembutan, maka akan lebih mudah untuk mengingatkan hati kaum muda yang pada dasarnya keras untuk dilembutkan serta diluruskan ke jalan yang benar. Para hadirin yang terkasih, sekarang kita berbicara tentang cita-cita Nabi Agung Bungsu yang ketiga, yaitu agar dapat dipercaya di antara kawan dan sahabat. Bila ini terjadi ataupun terwujudkan, maka 2 hubungan utama, yaitu antara kawan dan sahabat serta antara suami dan istri, juga bisa terwujud secara harmonis. Kocin yang terkasih, kita ambil satu kesimpulannya. Kalau dikaji secara lebih mendalam, dapatlah terlihat jelas bahwa cita-cita yang mulia Nabi Agung Bungsu yang kelihatannya sederhana sebenarnya menjadi kunci pokok terciptanya hubungan harmonis di kehidupan kita sebagai umat manusia. Dan bila kelima hubungan besar umat manusia itu telah menjadi harmonis, sebenarnya sebagian besar permasalahannya umat manusia di dunia ini sudah terpecahkan dengan sendirinya. Namun banyak pertanyaan lebih lanjut. Mudahkah upaya mewujudkannya? Jawabannya tentu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Namun
di depan telah dijelaskan bahwa yang mulia Nabi Agung Bungce selalu menekankan selalu pembinaan diri sebagai pokok. Bila pokok itu telah tegak, maka lingkungan terkecil, dalam hal ini keluarga, akan ikut tegak. Bila setiap insan bisa menjadi teladan bagi keluarganya, dan setiap keluarga bisa menjadi contoh bagi keluarga yang lain, maka lambat namun pasti akan tercipta damai di dunia. Dan bila setiap insan bisa menjadikan teladan bagi keluarganya, dan setiap keluarga bisa menjadi contoh bagi keluarga yang lain, maka lambat laun namun pasti akan tercipta damai di dunia. Bila saat ini terwujud, maka kemanusiaan akan mencapai hakikatnya yang sejati, dan tercapailah terang seterang-terangnya. Kembali ke pertanyaan kita di atas, mudahkah untuk mewujudkan cita-cita yang mulia Nabi besar Kacang Ciceng Bungce yang kelihatannya sederhana itu? Jawabannya tidak mudah. Di sini Nabi Bungce sendiri merasa khawatir Tuhan, belum bisa mewujudkannya. Meski demikian, Nabi Agung Bungce memberikan nasihat bahwa awal itu harus diupayakan, salah satunya dengan sungguh-sungguh dan dengan sekuat tenaga. Demikianlah para kecil uraian yang singkat ini, semoga dapat bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami pun mendoakan kepada para kecil yang hadir di sini, Tuhan berkati selalu sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Tuhan selalu membimbing ke jalan yang benar. Hanya yang berkebajikanlah yang selalu berkenan. Kuih, kuih,